Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Tasya Putri. Saya mahasiswi dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya ingin membuat video review tentang buku yang berjudul The History of Al-Quranic Text dan Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Di sini saya melanjutkan review saya di video-video sebelumnya, yang sekarang adalah bab 9 tentang sejarah ilmu penulisan Arab kuno. Pembaca yang merasa kehausan ilmu mungkin bakal banyak bertanya, mengapa tulisan Arab kuno atau paleografi dan ejaan ortografi yang tampak tidak ada kaitan dengan topik bahasan dapat masuk ke dalam buku ini? Jawabannya akan semakin dapat dilaksanakan sekiranya kita kupas terlebih dahulu. Definisi paleografi dan ortografi. Paleografi biasanya ditunjukkan pada kajian dokumen zaman dulu, walaupun saya gunakan di sini dalam artian lebih terbatas. Kajian tentang skrip sebuah bahasa dengan fokus pengejaan dan penekanan pada ejaan kontroversial. Kebanyakan teori yang bergulir tentang paleografi Arab berkaitan dengan asal-usul dan perkembangannya berakar pada kitab Injil, di mana saya hanya akan membahas bagian yang menarik dan tidak akan memberi peluang terlalu luas dalam buku ini. Tetapi teori ini mempunyai pengaruh kepada keutuhan Al-Quran semenjak mereka menyatakan bahwa bahasa Arab tidak mempunyai huruf alfabet di zaman Nabi Muhammad SAW. Mengana bahwa perbedaan bacaan pada ayat-ayat tertentu disebabkan kesalahan pada sistem ilmu tulisan Arab kuno, paleografi, geografi atau Gold Zihar, dan bahwasanya naskah Al-Quran itu ditulis dalam skrip Kufi pada abad kedua dan ketiga Hijriah, tidak ada pada abad pertama Hijriah. Gruenler. Guna menangkis argumentasi ini, kita perlu membuktikan bahwa kitab suci Al-Quran masih tetap tak ternoda. Sebelumnya saya minta maaf kalau ada suara-suara yang nyusup-nyusup, karena saya bikin video ini orang tua saya lagi nonton TV. Yang bahasan pertama tentang latar belakang sejarah karakter bahasa Arab. Asal-usul karakter bahasa Arab sifatnya masih spekulatif dan tidaklah mengejutkan sama sekali. Tatkala para orientalis membuat rekayasa teori tentang masalah ini, hal yang sangat menyedihkan. Teori mereka sangat rapuh dan tidak tahan uji. Blaise Glunder mengarang sebuah kajian tentang perkembangan skrip bahasa Arab, menyatakan bahwa semua skrip Arab berasal dari alfabet Phoenicia karena bahasa Arab tampaknya yang paling jauh terisolasi. Perubahan drastis dalam susunan spatial memberi isyarat bahwa kemungkinan skrip bahasa Nabatean atau Syiak menjadi perantara perkembangan skrip bahasa Arab. Theodor Noldeke pada tahun 1865 mengakui bahwa skrip Nabatean memberi pengakuan terhadap yang pertama mempengaruhi perkembangan skrip bahasa Arab Kufi. Setelah itu banyak orang yang mengikuti pendapatnya, di antaranya M. Al-Levy, M. D. Flug, J. Karabakcek dan J. Oiting. Tetapi setengah abad kemudian kesepakatan pendapat tersebut mulai mudar ketika J. Sharp membuat teori bahwa bahasa Arab berasal dari tulisan bahasa Syiak yang berbentuk runcing Syiak Kurfish. Di lain pihak, kita lihat teori Y. Khazil An'ami yang menyatakan bahwa Hijaz adalah merupakan tempat kelahiran evolusi tulisan skrip Arab bagian utara, bukan daerah-daerah lain termasuk Hirah. Mengenai sebab mengapa Gluender tidak peduli dengan teori ketiga dan sepenuhnya hal ini saya serahkan untuk menilainya. 2. Studi dokumentasi dan skrip Arab kuno. Yang pertama, garis yang sampai antara bahasa Nabatean dan skrip Arab.
Di antara ilmuwan terdapat perbedaan pandangan umum secara umum tentang apa yang menjadi tulisan Nabataean atau skrip Arab, dan bagian ilmu yang menyebutkan inskrip yang terakhir sebagai inskrip Nabataean hanya melihat teman kolega yang merevisinya sebagai inskrip Arab. Bahasa Arab kuno memiliki alfabet yang jelas, mengalihkan perhatian kita terhadap hipotesis Dr. Migana yang menuduh bahwa bahasa Arab kuno tidak mempunyai alfabet. Saya akan menjelaskan beberapa perkembangan skrip tingkat tinggi yang membuktikan fakta sebaliknya. Ada beberapa inskrip Arab dari abad ke-6 Masehi yang menyerupai tulisan Arab paleografi yang digunakan pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Contoh-contohnya saya berikan akan memberikan kemajuan mulai dari sini sampai pada zaman Islam. Kemunculan beberapa skrip dan penanganan masalah Kufi terbentang dari Azerbaijan dan Armenia sebelah utara sampai Yaman di sebelah selatan, dari Libya dan Mesir dari sebelah barat sampai Iran dan sebelah timur. Wilayah teater agama Islam menerima hubungan komunikasi dan pemerintahan pusat Madinah dengan mengatakan bahasa Arab. Perubahan yang cepat pada skrip Arab seperti kita jumpai karakter garis tajam dan bulat tersambung seperti tidak lurus berkembang bersama dengan perkembangan skrip Hijazi pada tingkat awal, seperti contoh pada batu Al-Hijji tahun 31 Hijriah yang dikelompokkan oleh beberapa ilmuwan sebagai skrip Kufi atau garis tajam, Kufi 31 atau garis tajam, dan Papius pada 22 Hijriah disimpan di Perpustakaan Nasional Australia dalam bentuk bulat bersambung. Masalah skrip Arab ini sangat luas dan di luar pembahasan ini tetapi sebagian orientalis yang membuat orang bingung tentang apa yang ditulis oleh skrip Kufi. Kesimpulannya, batu-batu Arab banyak dihiasi beberapa contoh skrip Arab sejak pertengahan abad ketiga Hijriah. Beberapa aspek primitif bahasa Arab kuno tidak pernah menunjukkan bentuk bahasa Arab Nabataean itu sendiri, sedangkan akar sejarahnya sampai pada zaman Ibrahim dan Ismail yang ada sebelum Aramaik seperti bahasa lain, tulisan dan ejaan bahasa Arab paleografi dan ortografi terus berkembang. Perluasan wilayah otorial Muslim menyebabkan perkembangan beberapa skrip Arab seperti Hijazi, Kufi, dan tulisan disambung dengan karakteristiknya masing-masing. Tidak ada satu skrip yang mendominasi lainnya dan tidak terbatas pada satu tempat. Yang beberapa contoh skrip Kufi yang diambil seperti skrip abad pertama Hijriah, kita bisa membaca teori mushaf Kufi yang hanya ditunjukkan pada abad kedua Hijriah dan ketiga Hijriah. Lalu yang selanjutnya pada bab 10, tulisan dan ejaan bahasa Arab. Gaya tulisan bahasa Arab Nabi Muhammad itu di Madinah. Nabi Muhammad mempunyai tulisan dengan banyak bahasa dari bahasa ejaan suku dan tempat yang sudah terbiasa dengan dialek dan ejaannya pada menurut adat istiadat masing-masing. Contohnya, Yahya berkata pada Nabi bahwa dia melihat surat yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Khalid bin Abi. Selanjutnya dari buku yang berjudul Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Di sini saya membahas bab 8, penyempurnaan ortografi Al-Quran. Yang pertama, karakteristik ortografi Utsmani. Dalam selain Al-Quran yang memiliki makna yang penting untuk teks sejarah kitab suci tersebut, sekalipun sebagian besarnya hanya merupakan hal-hal yang bersifat teknis. Dari bentuk ortografi inilah kesimpulan-kesimpulan tentang bahasa Al-Quran dan munculnya ortografi baru, Scriptio Plena, dapat ditarik. Dalam karyanya Al-Mu'fi fi Ma'rifah Marsum Mashafif Ahlau Amsad, Abu Ammar Al-Dani telah mendokumentasikan karakteristik ortografi mushaf Utsmani yang menyimpan dari kaidah-kaidah ortografi yang lazim dikenal sebagai kalangan sarjana bahasa Arab. Berdasarkan dokumentasi Al-Dani ditambah sejumlah sumber klasik lainnya, terutama dari temuan-temuan paleografis atau manuskrip Al-Quran yang awal. Berglas
Sekretaris menyusun satu draft tentang ciri khas ortografi teks Utsmani. Uraian dalam paragraf-paragraf berikut sebagai besar didasarkan pada daftar register tersebut. Yang kedua, latar belakang penyempurnaan rasam Utsmani. Langkah penyeragaman teks dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan lewat pengumpulan rasam Al-Quran terutama pada itu tuh dapat dilihat dari kayak skrip-skrip itu tuh banyak skripnya. Terus sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena terbatasnya waktu saya minta maaf sebelum-sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.